Salam hormat Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan nama saya Farhan Afili dan sekarang saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul West Nile Virus System Dynamic Investigation in Dallas. Jadi sebelumnya jurnal atau paper ini ditujukan untuk menginvestigasi dan mensimulasikan pola penyebaran virus West Nile virus yang awalnya muncul di Uganda namun kemudian berhasil menyebar ke Amerika dan terutama di daerah Dallas. Baik. Riset ini dilatar belakangi oleh West Nile virus atau WNV, yaitu penyakit yang ditularkan melalui nyamuk yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1937 di Uganda. Kemudian virus ini menyebar ke Amerika pertama kali di New York pada tahun 1969 dan diikuti di Texas pada tahun 2022. Berdasarkan laporan dari Organisasi Kesehatan Amerika atau CDC, CDC melaporkan 30.000 kasus WNV, di mana 1.196 diantaranya bersifat fatal. Pola penyebaran virus terobservasi mengikuti pergerakan migrasi burung yang menjadi agen penyebaran jarak jauh. Aktivitas virus baru aktif ketika suhu melewati 13 derajat Celcius dan hanya nyamuk betina yang mampu menyebarkan penyakit tersebut. Riset statement dari proyek ini adalah riset ini bertujuan untuk mempelajari perilaku penyakit WNV dengan mensimulasikan pola penyebaran virus di Dallas, Texas. Berikut adalah key factor dari riset ini. Key factor dan causal loop ini terbagi atas 3 siklus, yaitu siklus manusia, siklus burung, dan siklus nyamuk. Siklus manusia dimulai dari manusia yang sehat, kemudian terjangkit penyakit, dan kemudian terdapat 2 probabilitas apakah manusia itu mampu sehat kembali atau mengalami kematian dikarenakan penyakit tersebut. Sedangkan nyamuk dimulai dari siklus dia dari telur, kemudian menjadi nyamuk dewasa, dan kemudian terinfeksi virus, dan dari virus itu kemudian menyebarkannya ke manusia. Sedangkan untuk burung itu dimulai kurang lebih sama dengan manusia, di mana awalnya sehat, lalu kemudian terjangkit penyakit dan menjadi carrier, dan di situ terdapat probabilitas apakah burungnya menjadi sehat atau mengalami kematian karena penyakit ini. Berikut adalah model komputer yang dirancang. Terdapat 3 delay dalam model komputer ini. Yang pertama adalah delay dikarenakan probability, apakah mosquito ini menggigit manusia atau tidak. Di sini delay disebabkan karena adanya data dari Organisasi Kesehatan Amerika, yaitu NYC Health, yang menyatakan kalau delay-nya itu di kisaran antara 3 sampai 15 hari. Kemudian ada pula delay mosquito infection rate, di mana delay ini dikarenakan adanya inkubasi penyakit ketika masuk ke badan dari nyamuk itu sendiri. Inkubasi ini disebabkan karena suhunya masih belum masuk ke suhu yang mengaktifkan penyakit ini, dan juga beberapa variabel lainnya. Kemudian ada pula mosquito egg cycle delay, di mana delay ini menunjukkan delay dari telur menjadi nyamuk dewasa. Di sini kita juga lihat proses perkembangannya mulai dari siklus manusia, di mana manusia itu awalnya sehat, lalu kemudian yang sehat ini dinyatakan manusia yang rentan terhadap penyakit ini. Kemudian manusia itu terjangkit penyakit, dan lalu ada 2 kemungkinan apakah manusia ini menjadi sehat atau mengalami kematian karena penyakit itu sendiri. Di siklus nyamuk, awalnya siklus nyamuk ini dimulai dari telur, dan kemudian dari telur menjadi nyamuk dewasa yang sehat. Kemudian dia mengalami infeksi, dan nyamuk yang terinfeksi ini kemudian menggigit manusia dan menjangkitkan penyakitnya ke manusia. Kemudian untuk siklus burung itu sendiri awalnya sehat, lalu kemudian mengalami infeksi, bisa jadi dikarenakan digigit oleh nyamuk yang terinfeksi pula. Dan kemudian burung itu terinfeksi, dan ada probabilitas apakah dia bakal mengalami kematian, atau burung itu mengalami proses recovery dari penyakit itu sendiri. Selanjutnya adalah result dan discussion. Di sini disimulasikan selama 365 hari dari model komputer yang sudah dibuat. Dan hasil dari simulasi itu adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri ada grafik infected human, dan di sebelah kanan ada infected bird.
Lalu hasil simulasi ini divalidasikan, dan dari hasil validasi, gambar kurang lebih memberikan hasil yang sama dengan yang di simulasi maupun data aktualnya. Yang gambar sebelah kiri menggambar kurang lebih sama dengan gambar yang ada di infected human, sedangkan yang di sebelah kanan itu mirip dengan data yang ada di infected bird. Kemudian dilakukan juga simulasi number of fatality human, yaitu human yang mengalami kematian dikarenakan penyakit yang dia jangkiti. Nah, dari data ini ada 39 orang yang mengalami kematian. Data ini kurang lebih mirip dan mendekati data yang aktual, yang dimana pada data aktual kematian manusia itu ada 35 orang. Berikut adalah kesimpulannya. Model sistem dinamik dibuat untuk menggambarkan perilaku dan dampak virus WNV di Texas. Model ini telah mampu melibatkan variabel yang dapat menggambarkan siklus hidup nyamuk dan dampaknya terhadap manusia. Hasil yang didapatkan sudah valid dan dapat dikembangkan untuk forecast bagi penyakit WNV. Untuk riset pada masa yang akan datang, riset lebih jauh dapat mengembangkan model sebagai forecasting maupun sensitivity analisis bagi studi terkait penyakit WNV. Berikut adalah jurnal yang dipakai dalam review jurnal kali ini. Jurnal ini dipakai berdasarkan proceeding di tahun 2013 pada konferensi Winter Simulation. Ini ditulis oleh R. Paspati, S. Hakim, atau R. Hill, dan M. E. Gould. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Selamat malam.